Cara menghadapi mantan sahabat. Merelakan persahabatan yang ada, menghadapi dramanya, berinteraksi dengannya di depan publik. Mengakhiri pertemanan dengan sahabatmu terkadang lebih sulit daripada mengakhiri hubungan dengan kekasih atau anggota keluarga. Ia mengenalmu dari luar dan dalam, dan kamu biasanya lebih sering meluangkan waktu dengannya daripada orang lain. Saat persahabatan dengannya hancur, kamu perlu merelakannya, bersikap dewasa mengenai situasi yang ada, dan belajar untuk berinteraksi dengan mantan sahabatmu. Memang tidak mudah untuk belajar menghadapinya, tetapi hal ini penting agar kamu bisa bangkit dari luka batin dan kembali berbahagia. Bagian 1. Merelakan persahabatan yang ada. 1. Temukan momen akhir dari persahabatan. Saat persahabatanmu berakhir, penting bagimu untuk menerimanya dan memperbaiki perasaan yang ada. Tulis surat untuk temanmu yang mengungkapkan semua perasaanmu. Kamu tidak perlu mengirimkan surat tersebut, atau buat ritual sebagai simbol akhir persahabatanmu. Agar bisa berbahagia, kamu harus mau mengakui perasaan yang ada, memprosesnya, dan beralih ke tahap kehidupan berikutnya. Tuliskan bahwa persahabatanmu diawali dengan hal-hal hebat, tetapi pada akhirnya hancur. Jelaskan apa yang mengakhiri persahabatanmu, apa yang kamu rasakan, dan tegaskan bahwa persahabatan tersebut sudah berakhir. Sebagai ritual, siapkan barang berharga yang ia berikan, kemudian kubur, bakar, atau buang barang tersebut. 2. Biarkan dirimu berbahagia. Awali dengan perubahan kecil seperti makan dengan teratur. Jangan terlalu banyak atau sering melampiaskan amarahmu. Lakukan hal-hal yang kamu sukai, dan beri kesempatan bagi diri sendiri untuk melakukan hal-hal bijak untuk orang lain. Hal ini mungkin terkesan menantang, tetapi kamu harus mau mendorong diri sendiri karena kebahagiaanmu berada dalam kendalimu. Tonton film yang kamu sukai, nikmati makanan di restoran kesukaanmu, dan coba hal-hal baru untuk mengetahui apa yang membuatmu paling bahagia. Jangan ragu mencari kenyamanan dari orang lain. Luangkan waktumu bersama teman-teman atau anggota keluarga terdekat. 3. Buat rencana jika kamu bertemu dengannya di kemudian hari. Ada banyak alasan yang membuat persahabatan berakhir, tetapi bisa saja mantan sahabatmu ingin menjalin lagi pertemanan denganmu. Jika kamu tidak mempersiapkan diri, kamu justru bisa menyesali keputusan yang dibuat. Dalam hal ini, mengakhiri pertemanan. Pikirkan apa yang perlu kamu ucapkan kepadanya jika ia mengatakan bahwa ia ingin kembali berteman. Latih ucapan-ucapan seperti ini di depan cermin. Aku terharu karena kamu ingin berteman denganku lagi, tetapi kurasa lebih baik kita tidak kembali berteman. Terapkan hal yang sama pada media sosial, serta tolak permohonan pertemanannya. Kamu bisa mengirimkan pesan pribadi dengan pernyataan serupa. Bagian 2. Menghadapi dramanya. 1. Abaikan apa yang ia katakan tentangmu. Mungkin kamu akan tersinggung dengan ucapannya tentangmu, meskipun mungkin apa yang ia katakan ada benarnya. Kunci untuk menghadapi drama seperti ini adalah mengabaikannya. Jika kamu justru menceritakan apa yang terjadi kepada semua orang, justru kamu akan terjebak dalam pertengkaran sengit yang berkelanjutan dalam jangka waktu lama. Dengan menceritakan apa yang terjadi kepada publik, kamu berisiko menghancurkan pertemanan yang lain dan menyulitkan dirimu untuk bangkit dari luka batin. Sebagai contoh, jika ia menyebarkan rumor tentangmu di sekolah, abaikan ucapannya. Jangan ceritakan hal-hal buruk tentangnya untuk membalas dendam. 2. Jangan libatkan teman-teman lain dalam pertengkaranmu. Siapapun tentunya tidak akan merasa nyaman saat harus memihak. Selain itu, tidak adil jika kamu meminta teman-teman yang sama-sama mengenalmu,
dan mantan sahabatmu untuk memihak salah satu di antara kalian. Jangan menggunjingkan mantan sahabatmu, terutama kepada teman-teman yang juga mengenalnya. Tahan diri untuk saling berkirim pesan jahat tentang mantan sahabatmu dengan teman-teman yang lain. Jangan pernah mengatakan hal-hal seperti saat kamu bertemu dengannya, katakan bahwa aku menganggapnya sebagai pembohong kepada teman-teman yang lain. Hal ini berlaku untuk semua teman yang bersekolah di tempat yang sama, terutama teman-teman lain yang juga mengenalnya. Gosip atau rumor tentangnya pada akhirnya bisa diketahui oleh mantan sahabatmu. 3. Tegaskan batasan untuk diri sendiri. Jangan berbicara kepadanya. Jauhkan diri dari hal-hal yang biasanya dilakukan bersama, serta ubah rutinitas yang sering melibatkannya. Terkadang, kamu dan mantan sahabatmu harus mengerjakan sesuatu bersama-sama, atau berada di tempat yang sama. Namun, berusahalah untuk membatasi kontak dengannya sebisa mungkin. Jika ia pergi ke sekolah yang sama, coba jelaskan situasi yang ada kepada guru. Beritahu gurumu bahwa kamu akan kesulitan mengerjakan tugas dengan baik jika dipasangkan dengannya. 4. Berpura-puralah masalah yang ada tidak mengganggumu. Komentar-komentar pedas dan gestur yang jahat terkadang ditunjukkan agar ia bisa melihat reaksimu. Jika kamu tidak menanggapinya, pada akhirnya ia akan meninggalkanmu lebih cepat. Tetap berpikir positif dengan menyadari bahwa apa yang ia katakan tentangmu tidak mencerminkan dirimu yang sebenarnya. Biarkan dirimu merasa bangga karena berhasil mengabaikan ketidakdewasaannya dan membiarkan situasi yang ada berakhir. Jangan balas sikapnya jika ia mengirimkan pesan atau surat yang kejam. Buang surat atau pesan tersebut dan kembali jalani harimu. Berusahalah untuk tidak merasa kesal. Bagian 3. Berinteraksi dengannya di depan publik. 1. Cobalah bersikap sopan. Ada kemungkinan kamu akan berpapasan atau bertemu dengannya pada momen tertentu. Saat hal tersebut terjadi, kamu harus bersikap tenang. Jika kamu tidak perlu berbicara dengannya, syukurlah. Jika kamu harus berbicara dengannya, cukup berikan sapaan dan bersikaplah dengan sopan. Jika kamu melihatnya di sebuah pesta dan ia menanyakan kabarmu, kamu bisa memberikan jawaban seperti kabarku baik. Kuharap kabarmu pun baik. Jika kamu berpapasan dengannya di acara sekolah, cukup kenali keberadaannya dan kembali jalani aktivitasmu. 2. Pastikan interaksimu dengannya tetap singkat. Hanya karena kamu perlu bersikap sopan, tidak berarti kamu harus menanggapinya dalam waktu yang lama. Jawab pertanyaan yang ia ajukan dengan singkat jika kamu merasa nyaman. Namun, jangan ajukan pertanyaan. Hal tersebut hanya akan memperpanjang obrolan dengannya. Tunjukkan sikap yang sopan saat ia mencoba mengawali obrolan santai. Sebagai contoh, jika ia menanyakan kabar ibumu, kamu bisa menjawab, "Oh, ibuku baik-baik saja. Terima kasih, ya." Kuncinya adalah tidak menambahkan hal apapun yang dapat memperpanjang obrolan, seperti semoga orang tuamu sehat selalu atau bagaimana kabar ibumu. 3. Hindari hal-hal yang bisa membuatnya menyalahartikan situasi. Jika kamu tidak ingin menjalin kembali pertemanan dengannya, jangan bersikap hangat secara berlebihan. Tunjukkan sikap yang sopan saat bertemu dengannya, dan akhiri pertemuan tanpa mencerminkan bahwa ia bisa berteman lagi denganmu. Jika kamu justru terkesan merindukannya, kesan ini justru membuka kesempatan baginya untuk kembali berteman denganmu, atau justru bertengkar lagi. Kamu tidak perlu mengatakan senang bertemu denganmu atau sampai bertemu lagi, ya. Ucapan seperti itu memberinya harapan palsu untuk menjalin kembali persahabatan. Akhiri obrolan dengan ucapan seperti syukurlah kalau kabarmu baik-baik saja. Permisi, ya,
Aku harus bicara dengan pacarku, atau siapapun yang bisa kamu pikirkan. Dah.